Halo anak-anak, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan kalian semua dan juga keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang pengurangan bilangan bulat. Dua pertemuan terakhir, anak-anak sudah hebat, sudah berhasil bisa menyelesaikan soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, bagian yang pertama kita akan mempelajari pengurangan dua bilangan bulat positif. Jadi, dua-duanya adalah bilangan positif. Misalnya, hasil dari 7 dikurang 4, ini sama-sama bilangan positif. Tentu anak-anak tidak masalah ya, karena mudah sekali. Nah, sebenarnya untuk pengurangan dua bilangan bulat positif, pengurangan bilangan bulat pun banyak sekali caranya. Anak-anak bisa pilih bebas, mau seperti apa. Nah, di sini Ibu akan tampilkan dua cara. Boleh pilih salah satu dari cara Ibu, boleh juga kalian menggunakan cara yang lain yang menurut kalian mudah. Yang penting hasilnya nanti kita bisa sama. Nah, cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Jadi bilangan bulat itu identik dengan garis bilangan ya. Nah, namun anak-anak tidak harus menggunakan garis bilangan. Sekali lagi, bisa pilih cara yang kalian paling suka. Nah, misalnya kalau menggunakan garis bilangan, kita lihat hasil dari 7. Berarti paling bawah itu dari 0 menuju ke 7 di sini. Kemudian dikurangi. Kalau dikurangi itu berarti arahnya ke kiri. Nah, dari sini lalu arahnya ke kiri. Dikurangi 4, jadi ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Di sini. Maka 7 dikurang 4 sama dengan 3. Itu kalau menggunakan garis bilangan. Cara yang lain itu karena kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, cara lainnya itu menjumlahkan tapi dengan lawan bilangan. Jadi, kita fokus ke bilangan yang kedua. Nah, kita akan menjumlahkan, tetapi menjumlahkan dengan lawan bilangan yang ini, yang kedua. Bukan yang pertama ya, tapi bilangan yang kedua, ini akan kita ganti menjadi lawan. Nah, jadi bentuknya, karena lawan bilangan dari 4, itu adalah negatif 4, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita ubah tanda 7-nya tetap. Nah, tadi pengurangan di sini kita ubah menjadi penjumlahan. Yang tadi 7 dikurang 4, sekarang berubah. Jadi 7 ditambah lawan dari 4. Oke, Ibu ulang ya. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Awalnya kan 7 dikurang 4. Lalu kita ubah jadi 7 ditambah lawan dari 4. Karena kita ubah kurang, kita ubah jadi tambah. Nah, maka 4-nya ini kita ubah menjadi lawannya. Lawannya 4 adalah negatif 4. Nah, kemarin kita kan sudah belajar. Langsung saja kan, 7 dikurangi 4, lalu tandanya mengikuti bilangan bulat yang lebih besar. Nah, karena di sini yang lebih besar 7, bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau pengurangan dua bilangan bulat positif, contoh lainnya lagi. 3 dikurang 5. Ini kalau menggunakan garis bilangan. Dari 0 menuju ke 3, kemudian dikurang 5. Berarti ke arah kiri sebanyak 5. Nah, ada di sini. Maka 3 dikurang 5 jawabannya negatif 2. Nah, cara lain kalau menjumlahkan lawan tadi, ya kita lihat bilangan yang kedua. 5. Lawan dari 5 adalah negatif 5. Maka bentuknya berubah. 3 kurang 5 berubah menjadi 3 ditambah negatif 5. Nah, yang ini kita selesaikan dulu, kita jumlahkan dulu. Nih. Nah, menjumlahkan yang beda kemarin, kalau beda tandanya kan dikurangi.
5 dikurangi 3 kan? Lalu tandanya ngikuti yang lebih besar. Yang lebih besar kan ini. Maka tandanya negatif. Negatif 2. Ini sama aja anak-anak. Punya uang 3, kemudian dikurangi 5. Kan uangnya kurang 2. Punya utang 2 gitu. Bisa juga. Nah, pengurangan 2 bilangan bulat positif. Ini kuncinya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau bilangan awal lebih besar dari bilangan akhir, maka hasilnya positif seperti tadi. 7 dikurang 4, bilangan awalnya lebih besar daripada bilangan yang akhir, maka hasilnya positif. Tapi kalau jika bilangan awal lebih kecil dari bilangan akhir, maka hasilnya negatif. Misalnya 3 dikurang 5. 3 dikurang 5, 3 ini lebih kecil daripada 5, nggak cukup. 3 mau dikurangi 5 itu nggak cukup, masih kurang, maka hasilnya negatif 2. Sama kayak misalnya 7 dikurang 10. Nah, itu pasti hasilnya negatif, karena 7 tidak cukup untuk dikurangi 10. Masih punya kurang 3, maka jawabannya negatif 3. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang kita tadi sudah yang sama-sama positif dan sama-sama negatif. Kita akan lihat pengurangan 2 bilangan bulat negatif. Tadi yang positif dulu ya, sekarang yang negatif. Nah, hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 9, sama-sama bilangan bulat negatif. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, negatif 8 berarti dari 0 ke negatif 8. Kemudian dikurangi negatif 9. Dikurangi harusnya kan ke kiri. Tetapi karena dikurangi negatif, dia berbalik arah. Jadi ke kanan. Oke, kita ulang ya. Hasil dari negatif 8 itu 0 menuju negatif 8 di sini. Kemudian dikurangi, seharusnya kalau dikurangi itu ke kiri. Tapi karena tandanya negatif, maka dia berbalik arah. Harusnya ke kiri menjadi ke kanan sebanyak 9 satuan. Maka hasilnya itu di sini. 1. Nah, cara lain sama, menjumlahkan dengan lawan bilangan. Kita fokus ke bilangan yang akhir, yang di belakang. Negatif 9. Nah, negatif 9 ini lawannya adalah 9. Maka bentuknya menjadi begini. Nah, negatif 8-nya tetap tidak diubah. Tanda kurang kita ubah menjadi tanda negatif, lalu bilangan akhir diganti dengan lawannya. Nah, negatif 8 ditambah 9. Jadinya 9 kurang 8 itu 1, lalu simbolnya, maksudnya bilangannya yang lebih besar kan 9, jadi dia positif. Nah, itu. Lalu, pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang berbeda. Ini positif, ini negatif. 4 dikurangi negatif 5. Kita lihat kalau di garis bilangan. 4, 0 ke 4. Sini. Kemudian dikurangi, harusnya ke kiri, tetapi karena dikurangi negatif, jadi ke kanan, sebanyak 5 langkah. Maka ada di sini, 9. Cara lain, menjumlahkan dengan lawan bilangan. Menjumlahkan, nanti tanda kurangnya diubah, jadi tanda tambah. Lalu kalau ini tanda tambah, maka bilangan yang belakang ini diganti dengan lawannya. Maka menjadi 5. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. 4 tetap, tanda kurang menjadi tanda tambah. Negatif 5 diubah dengan lawannya menjadi 5. 4 tambah 5, 9. Sangat mudah kan? Nah, sekarang pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Nah, misalnya hasil dari negatif 3 ditambah 9. Ini kalau garis bilangan,
negatif 3. Dari 0 menuju negatif 3. Kemudian dikurangi 9. Dikurangi 9. Dikurangi ke arah kiri. Karena tandanya positif, jadi tetap ke kiri. Sebanyak 9. Nah, ada di sini. Negatif 12. Cara lain, kalau menjumlahkan dengan lawan bilangan, negatif 3-nya tetap, lalu ini menjadi tanda tambah, 9 diubah menjadi lawannya, yaitu negatif 9. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ingat penjumlahan yang kemarin, kalau seperti ini berarti kita tinggal menjumlahkan, karena sama-sama negatif, tinggal 3 tambah 9, lalu tanda negatifnya ikut dikasih. Nah, jadi anak-anak tidak sulit untuk pengurangan bilangan bulat. Mau positif dengan negatif, negatif dengan positif, itu kuncinya adalah anak-anak paham konsepnya. Jadi, kalau saran dari ibu, lebih mudah kalian mengikuti cara yang menjumlahkan dengan lawan. Jadi, bilangan yang pertama itu tetap. Tanda kurang tinggal diganti dengan tanda tambah. Kemudian bilangan yang akhir ini diubah menjadi lawannya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, ini kan sangat mudah. Kita tinggal ingat materi penjumlahan kemarin. Nih ya, kalau sama tandanya dijumlahkan, tinggal dikasih tanda mengikuti soalnya. Kalau di sini sama-sama negatif, berarti di sini jawabannya juga negatif. Tuh ya. Oke anak-anak, coba nanti mengerjakan latihan soal pengurangan bilangan bulat di Google Classroom. Bila sudah selesai, coba kerjakan games. Jadi ada games, nanti kalau udah selesai latihan soalnya, coba gamesnya dikerjakan menggunakan link yang ada di Classroom. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat berlatih. Kalau misalnya ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, jangan ragu-ragu untuk tanyakan ke ibu ya. Terima kasih.